Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangku Kuliah. Pada video kali ini Bang Uyan mau share satu topik, yaitu bagaimana kita menemukan topik penelitian. Pertama saya ingin sampaikan bahwa salah satu tugas akhir biasanya pada tahap akademik yaitu kita disuruh untuk menyusun skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menemukan topik penelitian. Karena topik penelitian ini barang yang sangat sulit untuk ditemukan gitu. Karena setiap kita mengajukan sebuah topik atau judul, sepertinya kita sudah mentok. Artinya apa yang kita ajukan sepertinya sudah banyak yang sudah meneliti gitu. Sehingga kita tidak percaya diri kemudian untuk menghadap kepada supervisor atau pembimbing. Bahkan ketika kita menghadap kepada supervisor atau pembimbing kita, hal pertama yang ditanya itu adalah topik ini dasarnya atau novelty-nya apa kan seperti itu. Sehingga kita kemudian bingung menjawabnya kalau kita tidak punya dasar. Oke, pada video kali ini saya akan share kepada teman-teman, ini juga berdasarkan pengalaman saya, bagaimana menyusun tesis pada tahap awal yaitu topik penelitian dengan cepat. Oleh karena itu jangan di skip video ini supaya nanti Anda bisa dengan mudah untuk menemukan ide penelitian. Oke, teman-teman, sebelum saya praktikan bagaimana saya mencari topik atau ide penelitian, di sini saya ingin sampaikan di awal bahwa ada 3 tahap sebetulnya yang bisa nanti kita akan lakukan. Yang pertama itu adalah kita mencari input. Dalam hal ini kan ketika kita menyusun ide penelitian maka kita butuhkan artikel yang sesuai dengan topik penelitian kita, bisa dalam bentuk di sini kumpulan abstrak dari penelitian, kemudian bisa kumpulan dari artikel, atau artikel review, atau bahkan catatan kita sendiri. Itu sebagai bahan untuk inputnya. Lalu setelah itu yang kedua kita proses. Nah, pada prosesnya ini karena nanti abstraknya begitu banyak, misalkan kita bisa kemudian meminta bantuan dari artificial intelligence atau AI untuk mengenerate kumpulan abstrak tersebut untuk kemudian nanti outputnya adalah topik penelitian. Nah, topik penelitian yang dihasilkan atau di-generate dari AI ini nanti bisa berupa isu-isu penting dan terkini, lalu kemudian nanti dikeluarkan list atau topik-topik penelitian, lalu rencana penelitian seperti apa, dan nanti terakhir sekali adalah bagaimana kita dibuatkan atau dibantu untuk search literatur ya, dalam rangka menyusun bab 1 latar belakang. Oke, selanjutnya kita akan praktikan ya. Oke, seperti saya sampaikan di awal, langkah pertama adalah kita akan mencari inputnya. Input itu bisa berupa tadi abstrak atau artikel penelitian. Kebetulan saya ini akan mencarikan kumpulan abstrak dari Scopus ya sebagai basis nanti untuk input bagaimana mencari ide-ide baru dari penelitian. Di sini saya akan pakai misalkan ide penelitian yang pernah saya susun ya. Jadi topik tesis saya waktu itu adalah tentang loyalitas pasien. Saya tulis di sini di search itu yaitu pasien loyalty. Setelah ini ya, jadi di search dokumenti kita tulis di sini pasien loyalty misalkan di sini, kemudian kita search. Setelah itu Scopus akan memberikan kita informasi. Di sini saya temukan hanya 1785 dokumen yang terkait dengan pasien loyalty. Jadi sudah lumayan. Langkah selanjutnya adalah kita supaya jangan terlalu banyak inputannya nanti kita limitasi dia 10 tahun terakhir, misalkan dari tahun 2015 sampai tahun 2025.
Lalu limitasi berikutnya kita fokus pada artikel dan review. Kemudian yang berbahasa Inggris ya. Yang berbahasa Inggris dan juga jurnal. Oke, selanjutnya kita limit berapa dokumen yang kita diberikan. Nah, ini ada 1418. Dokumen ini masih banyak ya. Kalau kita ingin membatasnya atau lebih sempit, kita tambahkan di sini misalkan pada khusus rumah sakit swasta ya. In private hospital. Kita coba membatasi lagi pada jadi patient and loyalty in private hospital. Nah, di sini ada 89 dokumen yang kita disediakan. Coba kita limitasi lagi di sini 10 tahun terakhir dari tahun 2015. Oke. Ada 63. Ada 63 dokumen dalam bentuk abstrak nih ya, yang kita temukan di sini dengan limitasi 10 tahun terakhir. Lalu langkah selanjutnya kita ekspor. Jadi centang di all ini kemudian kita ekspor dalam bentuk plain text. Setelah itu kita hanya pilih abstrak saja sama author, kemudian dokumen dan years-nya, kemudian kita ekspor. Oke, ini saya buat judulnya Scopus 1. Kita save. Nah, kita sekarang sudah punya bahan inputan untuk masuk nanti ke tahap berikutnya, yaitu tahap kedua. Oke, sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu bagaimana kita memanfaatkan ChatGPT untuk mengenerate abstrak yang tadi sudah kita upload sudah kita ambil dari database Scopus untuk menemukan ide-ide terbaru dari penelitian yang kita ingin susun. Oke, di sini saya menggunakan ChatGPT dari GRA ya, jadi Graduate Research Academy. Kebetulan saya member di situ, jadi di sini banyak fasilitasnya, jadi Anda bisa pilih ya. Sekarang kita akan pakai topik penelitian. Oke, langkahnya di sini sangat gampang. Di sini ada cara menggunakannya. Kita buka di sini. Pertama prompt 1 itu tulis langkah 1. Ya, nanti akan kemudian diberikan respon oleh ChatGPT ya. Kemudian yang kedua tulis langkah 2 dan seterusnya, hanya 4 langkah di sini. Oke, sekarang kita akan masukkan, kita akan upload database Scopus yang tadi kita sudah ambil, yaitu Scopus 1. Oke, sekarang kita akan tulis langkah 1 prompt-nya ini ya. Prompt-nya itu tulis langkah 1. Jadi kita langsung tulis langkah 1, tulis langkah 1 dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau berbahasa Inggris, itu langsung aja ya. Nanti tulis langkah 1, dia akan generate dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang saya pakai bahasa Indonesia. Nah, setelah dia dipelajari oleh ChatGPT, maka di sini nanti dia akan meringkas isu-isu penting nanti ini terkait dengan tema besar yang akan saya teliti itu. Nah, sekarang kemudian langkah selanjutnya adalah kita tulis langkah kedua. Jadi pada langkah kedua ini nanti kita akan diberikan topik penelitian terbaru tentunya ya. Yang pertama misalkan ini kita sudah diberikan peran strategis media sosial dalam membangun loyalitas pasien di rumah sakit swasta. Kemudian yang kedua ada juga nih emotional competence tenaga medis sebagai prediktor loyalitas pasien dalam layanan kesehatan primer. Nah, ini sih kita sudah diberikan 5 topik penelitian berdasarkan input dari
data Scopus yang 63 tadi. Selanjutnya, sekarang kita tinggal pilih topik ini mana yang kira-kira menarik buat kita, dan ini sudah ada dasarnya kita untuk menulisnya gitu. Jadi tinggal dipilih aja. Misalkan sekarang kita ambil nomor 3. Misalkan saya ambil tulis langkah 3 untuk topik nomor 3. Saya ambil misalkan topik nomor 3. Nah, di sini sekarang dia sudah formulasikan ke dalam judul seperti yang tadi ya, transformasi digital di sektor kesehatan, pengaruh CRM, seterusnya. Kemudian juga kita dibuatkan hipotesisnya. Lalu tujuan penelitiannya pun juga sudah dibuatkan, termasuk adalah ruang lingkup penelitiannya. Nah, ini pada langkah ketiga kita sudah dibuatkan outline-nya. Jadi judul kita sudah punya, hipotesis sudah ada, lalu tujuan penelitian juga sudah ada, dan batasan penelitiannya sudah ada. Lalu yang terakhir itu adalah tulis langkah 4. Jadi pada langkah keempat ini kita akan diberikan literatur search nanti sebagai bahan dasar untuk menyusun bab 1 latar belakang. Dan sebaiknya ini nanti kita pakai adalah bahasa Inggris, supaya nanti literatur yang kita peroleh pada saat kita mencari literatur itu menggunakan jurnal-jurnal dari luar. Bisa juga kita menggunakan literatur yang tadi kita dapat, nanti kita buat dashboard-nya di CDA namanya. Jadi sebagai bahan untuk kita mencarinya. Oke, ini sudah kita dibuatkan 5 pencarian literatur. Kalau kita mau 10 bisa, jadi tinggal tergantung kebutuhan kita. Tapi ini 5 aja sudah cukup sebetulnya. Oke, demikian untuk video sesi kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda. Dan kita pada video berikutnya akan saya sampaikan kelanjutan, yaitu bagaimana kita menyusun bab 1 latar belakang. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.